Udah pagi ya. Pantesan aja silop di mata. Kamu itu udah merusak mood aku hari ini. Jadi lebih baik aku kasih kamu uang untuk beli pakaian yang layak untuk dipakai. Itu ambil uang aku. Ambil aja. Lebih baik uang kamu itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum. Aku udah nulis 40 nama orang dalam 1 bulan ini. Berarti 40 orang ini yang sangat beruntung. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini hari terakhir beliau berpura-pura. Jadi, oh iya udah 1 bulan loh. Berarti hari ini aku harus ngejemput beliau. Saatnya sekarang. Aduh Rum, kok kulit aku ini kayaknya kurang lembab deh. Duh, aku butuh perawatan ke salon deh kayaknya Rum. Ya jelas dong, kamu itu harus 2 minggu sekali harus pergi ke salon. Emangnya kamu nggak pergi ke salon, Mel? Enggak, aku udah sebulan lebih sih nggak pernah ke salon. Hah? Apa, Mel? Kamu udah sebulan lebih nggak ke salon? Emang kamu tahan dengan kulit kamu yang seperti ini? Ya aku sebenarnya nggak tahan Rum, cuma kamu tahu sendiri kan aku ini jarang ada waktu, aku tuh sibuk sama pekerjaan aku. Iya juga sih, Mel. Gimana kalau sekarang kita tunda dulu pergi nontonnya? Gimana kalau kita pergi ke salon? Aku juga mau krim dad di sana. Terus aku juga mau body spa. Kamu juga, Mel? Nah ini nih beruntungnya punya temen yang otaknya tuh cemerlang. Kamu pinter banget sih Rum. Aku aja tuh nggak kepikiran kalau hari ini tuh kita akan ke salon. Tapi karena ini mendadak kulit aku tiba-tiba kering seperti ini dan kurang lembab, terpaksa deh hari ini kita harus ke salon. Mel, kita itu harus bisa merawat diri kita sendiri. Karena apa? Karena itu adalah kunci untuk memikat para laki-laki. Wow, aku nggak kepikiran ke sana loh Rum. Makanya Mel, kamu tuh kalau punya otak itu dipakai untuk mendengar apa kata aku. Deketin cowok-cowok gitu. Iya jelas dong, kamu tuh kalau punya cowok jangan cuma satu. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kamu udah ditinggal sama cowok itu, kamu itu akan stres. Jadi maksud kamu aku harus punya cadangan gitu? Bener. Baru kali ini deh aku punya temen yang otaknya itu selalu encer dan ngasih solusi banget buat hidup aku. Mel, kamu tahu nggak sih sama Diana? Diana siapa Rum? Diana itu temen SD kita dulu. Oh, Diana yang kayak Cina itu yang putih? Iya bener. Emangnya kenapa dia Rum? Kata ibunya sih sekarang dia itu stres Mel. Dia tuh sering mengurungi diri di kamarnya. Karena apa Rum? Karena diputusin cowoknya. Astaga, cewek secantik dia nangisin seorang cowok. Kayak nggak masuk akal banget gak sih Rum? Ya ampun Mel, di dunia ini tuh nggak ada ceritanya yang nggak masuk akal. Ya itu terjadi karena kesalahan dia sendiri. Suruh siapa dia tuh nggak memiliki cadangan? Ya nggak sih?
Bener juga siapa kata kamu, Rum. Jadi sekarang kita ini harus merawat diri kita supaya cowok-cowok itu terpikat sama kita dan kita bisa membuat mantan-mantan kita tuh menyesal terhadap kita, Rum. Bener banget, Mel. Yaudah yuk kita naik taksi online aja yuk. Iya, aku juga udah capek jalan, Rum. Bentar ya, aku pesen dulu. Iya, Mel. Dih, Mel, kasihan banget ya hidupnya si Diana. Rum, Ya? ini taksinya 5 menit lagi nyampe sini. Kita jalan aja ke depan ya, sebentar. Kita duduk di sana aja yuk, Mel. Yaudah, yuk. Udah aku pesan. Udah, yuk kita berangkat. Ayo, saatnya kita mempercantik diri kita ini. Yuk. Yuk. Udah pagi ya. Pantesan aja silop di mata. Masih ada ya orang baik yang mau memberi uang kepada aku. Tapi siapa ya yang memberi uang ini? Pasti dia tahu siapa yang menaruh uang di sini. Kan dia bisa melihat di waktu aku tidur. Ini udah berapa lama ya? Aku sampai melupa menghitung hari. Tapi kalau sudah sampai waktunya, pasti dia akan jemput aku. Aku sampai teringat waktu dulu hidup aku seperti ini. Kayak berasa nostalgia lagi deh. Kembali seperti awal. Tapi hidup aku yang dulu itu sangat miris dan sangat menyedihkan sekali. Selalu diusir oleh orang-orang. Selalu dianggap rendah oleh orang-orang. Selalu diinjak-injak oleh orang-orang. Tapi sekarang, walaupun aku seperti ini, tapi rasanya beda. Tidak seperti dulu. Sekarang malah banyak orang-orang yang mencari aku, membutuhkan aku. Tapi dulu, satupun orang, gak ada yang satupun mencari aku dan membutuhkan aku. Memang ya, sudah hukum hidup seperti itu. Jika berada di bawah, tidak ada seorang pun yang akan melihat kita dan berada di sisi kita. Tapi semenjak aku berada di atas, semua orang datang dengan senyuman, menawarkan diri. Tapi aku masih ingat pada orang yang mengusir aku dan membuat aku luntang-lantung di jalanan. Aku hanya sekedar mengingat. Aku tidak akan membalas. Biar balasan itu datang sendiri kepada mereka. Permisi Bapak, Kenapa kamu di sini? ini sudah waktunya Bapak. Sudah waktunya ya? Iya. Gak kerasa ya? Sudah 1 bulan aku seperti ini.
Oh ya, sudah berapa orang? Saya sudah nulis 40 nama orang-orang yang baik sama Bapak selama 1 bulan ini. Ternyata 40 orang ya selama 1 bulan. Iya, Bapak. Tapi nggak apa-apa. Walaupun tidak sesuai dengan prediksi aku, tapi 40 orang itu adalah orang yang baik. Berarti masih ada orang baik, walaupun hanya 40. Kamu tolong siapkan hadiah untuk mereka yang sudah kita rencanakan. Siap, Pak. Bagus kalau kayak gitu. Jangan sampai ada yang kurang ya. Baik, Pak. Kalau begitu, Dela permisi ya, Bapak. Ya sudah, silakan. Baik. Ternyata sudah waktunya ya. Nggak kerasa ya. Waktu cepat berlalu. Udah sebulan aja. Semoga apa yang aku lakukan ini nggak salah. Semoga apa yang aku lakukan bisa membantu orang-orang baik itu. Aku tuh nggak nyangka Rum kalau film yang kita lihat itu bisa selucu itu. Apalagi kamu tahu bapak-bapak yang botak tadi. Lucu banget ya dia ya, Mel. Aku tuh sampai Bentar, Mel. kenapa Rum? Itu, kamu tahu nggak sih pengemis yang ada di pinggir jalan itu? Namanya dia siapa Rum? Dia itu bukannya teman kita kuliah dulu, Mel. Teman kuliah. Aku lupa Rum. Jadi kamu melupakan mantan kesayanganmu, Mel? Mantan? Astaga Rum. Dia itu Ferry Rum. Mel, tapi ya, aku tuh kaget, bener-bener kaget ngelihat dia tuh sekarang jadi pengemis, Mel. Aduh Rum, kamu tuh ngapain kaget? Kamu tahu sendiri kan, Ferry itu dulu putus kuliah karena dia tuh nggak mampu bayar kuliahan. Jadi masuk akal dong kalau misalnya dia sekarang jadi pengemis. Oh iya, jadi maksud kamu dia tuh orang nggak mampu, Mel? Ya, karena dia itu nggak mampu untuk bayar kuliah Rum. Tapi sebentar dulu, kenapa dia tuh bisa kuliah di universitas ternama? Ya aku juga nggak tahu, mungkin dulu itu dia itu nabung buat kuliah di sana. Tapi lama-lama kan biayanya itu makin besar ya Rum. Mungkin dia itu sudah nggak kuat dan berakhir jadi pengemis seperti itu. Ya udah yuk, kita samperin aja tuh mantan tersayang kamu yang sekarang udah jadi pengemis. Bisa gak sih gak usah ngomong mantan tersayang? Emang kenapa, Mel? Ya aku tuh malu tahu punya mantan seperti dia. Wah, ternyata udah dapat banyak nih. Cuman tinggal duduk-duduk doang. Setelah itu dapat duit. Enak banget ya sekarang jadi kamu. Ya enak dong Rum. Kerjaan dia kan cuma tinggal duduk, setelah itu dapat uang dari orang. Fer, kasihan banget ya hidup kamu. Setelah putus dari aku, kehidupan kamu itu makin turun drastis di bawah aku. Kamu tahu nggak sekarang? Aku udah jadi manajer di perusahaan yang sangat besar. Gak seperti kamu yang kerjaannya cuma duduk di pinggir jalan, setelah itu menunggu orang ngasih uang terhadap kamu. Fer, kamu tuh malu-maluin. Kamu itu kuliah di universitas ternama, tapi sekarang udah jadi pengemis. Iya dong Rum, kamu tahu sendiri kan dia itu cuma kuliah berapa semester aja, setelah itu dia tuh gak mampu bayar kuliahnya. Makanya kamu itu kalau udah gak mampu ya gak mampu aja. Kamu udah tahu kan orang-orang yang kuliah di sana itu orang-orang yang kaya semua, gak seperti kamu. Kalau udah gak mampu ya gak mampu aja. Bener tuh. Asalkan kalian tahu, aku kuliah di tempat itu bukan karena uang, tapi karena prestasi aku sendiri. Terus kenapa tiba-tiba kamu berhenti kuliah kalau bukan karena biaya? Waktu itu aku bukan bingung karena biaya. Terus? Tapi ada hal yang harus aku lakukan. Bukan seperti kalian. Kalian kuliah di tempat itu pakai uang kan? Iya jelas dong. Dan aku juga tahu kamu macarin aku. Cuma hanya sekedar mau
memanfaatkan aku untuk bikin tugas kamu kan? Wah, kamu ternyata lebih pinter dari orang pinter ya, Fer. Hah, aku tuh nggak nyangka deh, Fer, kalau misalnya seorang kamu ini bisa jadi pengemis. Coba deh kamu pikir, di umur kamu yang masih muda ini, kamu itu udah nggak mampu kerja, yang kerjaannya tuh kamu cuma bisa minta-minta kan? Gini ya, Fer, aku tahu kalau kamu pinter. Dengan otak kamu itu bisa kerja di luar sana, kerja yang bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada minta-minta seperti ini. Jika kamu tidak tahu aku yang sekarang, kamu jangan menyimpulkan dengan kata-kata seperti itu. Mungkin takutnya nanti kamu akan menyesal. Menyesal kamu bilang? Aduh, Fer, dari kelihatannya aja kamu itu udah cocok dan pantas untuk dibilang orang miskin dan lebih miskin dari orang miskin. Mel. Udah ya. Aku sudah tidak ada hubungan lagi sama kamu. Dan kita juga mungkin kalau mau berteman kita tidak bisa. Karena dengan jarak di antara kita seperti ini, kita tidak bisa jadi teman. Iya, aku tahu kok kalau kamu tuh minder berteman sama aku. Makanya kamu itu nggak mau kan temenan sama aku. Tenang, Fer, tenang aja. Aku itu juga nggak mau berteman sama kamu. Jadi tuh kamu nggak usah kegeeran ya kalau misalnya aku itu mau berteman sama kamu. Bukan itu maksud aku. Fer, besok kamu datang ya ke rumah aku. Di sana itu banyak baju bekas punya papa aku. Ya kan, kamu sekarang udah gak mampu nih, gak mampu kan untuk beli baju baru sehingga kamu memakai baju yang compang-camping seperti ini. Rum, Ya, gimana kalau misalnya kita kasih baju baru aja buat Ferry, kita ajak dia ke mall? Oh, nggak usah. Aku nggak butuh baju dari kalian. Baju aku sudah banyak kok. oh iya, banyak ya. Ya, Ini model terbaru sekarang bajunya. Ya ampun, terus tangannya seperti itu kotor banget. Terus sandalnya Mel lihat deh. Aduh, untung ya Fer, aku itu udah lulus kuliah. Meskipun dulu aku juga udah memanfaatkan kamu dan aku harus berterima kasih sama kamu, Fer. Berkat kamu, aku bisa jadi lulusan terbaik di kampus aku. Setelah itu, aku bisa jadi manajer ternama di perusahaan besar. udah. Kalian masih belum puas menghina aku di sini. Kita itu gak menghina kamu, Fer. Kita itu hanya mau membelikan kamu baju baru. Oh, iya. Nggak usah, aku bilang nggak usah. Karena baju aku sudah banyak. Aku nggak butuh belas kasihan dari kamu. Karena aku sudah mempunyai baju aku sendiri. Oh iya? Kamu itu udah merusak mood aku hari ini. Jadi lebih baik aku kasih kamu uang untuk beli pakaian yang layak untuk dipakai. Itu ambil uang aku. Ambil aja. Lebih baik uang kamu itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau aku sih bukan mau nyombongkan diri, tapi aku ada. Fer, orang seperti kamu dikasih uang 100.000 itu harusnya untung, bersyukur. Kamu ini nggak tahu bersyukur apa ya? Masih mending ya ada orang baik sama kamu ngasih uang 100.000 daripada cuma 2.000, 5.000 atau 10.000. Aku lebih bersyukur diberi uang 2.000, 5.000 daripada uang 100.000, tapi uang itu hanya untuk menginjak-injak aku. Lebih baik uang kamu itu berikan kepada orang yang membutuhkan, atau enggak taruh ke kotak amal masjid. Sudah cukup. Aku tidak mau berdebat dengan kalian. Buang-buang tenaga berdebat dengan kalian. Kamu tuh nggak usah munafik jadi orang. Di dunia ini semua orang tuh membutuhkan uang. Apa-apa orang yang memiliki uang itu orang yang dihargai. Jadi orang seperti kamu tuh mau minta dihargai berapa? Mungkin Ferry itu dihargain 2.000, Rum. Jangan, Mel, 1.000 aja. Aku takut kalau aku bilang sama kalian itu takut nggak mampu. Kamu pikir kita itu orang nggak mampu? Papa kita tuh orang kaya. Jadi sebutin aja nominal berapa yang kamu minta sama kita berdua. Bener, kamu minta 1 juta, 2 juta, 10 juta kita kasih kok, Fer. Untuk membiayai hidup kamu. Iya, aku tuh juga udah kasihan ya sama kamu. Selama ini kamu udah banyak membantu kan. Mas Ferry, ini Mas Ferry kan? Ngapain Mas Ferry di sini? Tata, kamu juga ngapain ada di sini? Bukannya kamu ada di luar negeri ya? Mas,
aku tanya ya sama kamu. Bukannya kamu itu berbisnis di luar negeri ya? Ngapain Mas ada di sini? Mbak, jadi Mbak itu pacarnya. Ya ampun Mbak, Mbak tuh kan cantik orangnya, ya ngapain sih harus berpacaran sama seorang pengemis? Nggak ada Mbak cowok lain. Gini ya Mbak, saya kasih tahu nih. Asalkan Mbak tahu, kehidupan Ferry itu dari dulu itu emang udah orang nggak punya, alias orang miskin. Iya Mbak, saya tahu. Hah? Mbak tahu dan Mbak masih mau sama Ferry? Oh my god, Mbak itu harusnya bisa mencari orang yang lebih dari Ferry. Mbak itu bisa mencari yang lebih kaya, yang lebih ganteng. Mbak, lihat deh, penampilan Ferry yang seperti ini, sedangkan Mbak cantik seperti ini. Astaga, kalau aku jadi Mbak yang ada, aku itu dijelek-jelekin sama teman-teman aku. Ya emangnya kenapa? Kamu itu gak ada artinya di hidup saya. Jadi terserah saya mau menikahin orang miskin, orang gak punya, tukang kebun, itu terserah saya. Kalian itu jangan menilai orang dari penampilannya. Dia itu adalah pengusaha besar. Pengusaha besar? Aduh Mbak, Mimpi di siang bolong. mungkin maksud Mbak itu pengusaha cari sampah. Rongsokan. Jelas Aduh. kita tuh nggak akan kaget sama sekali kalau misalkan dia tuh pengusaha rongsokan. Sudah cukup. Apa kalian masih belum puas menghina aku dari tadi? Lebih baik kalian pergi dari sini. Ya udah deh Rum, kita pergi aja yuk. Ini udah siang, saatnya kita itu pergi ke salon daripada mikirin orang kismin seperti dia. Oh iya Fer, diambil ya uangnya. Sayang banget 100.000 loh, bisa buat beli baju baru kamu. Hitung-hitung sedekah ya. Sekarang kan hari Jumat berkah. Kalau kita udah gak butuh uang ya Rum. Iya banget. Mas Ferry, jelasin ada apa ini Mas? Bisnis aku gagal. Jadi aku bangkrut. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku pasrah kok dengan keputusan yang akan kamu ambil. Entah kamu mau meninggalkan aku atau membuang aku nggak masalah kok. Mas, kenapa sih Mas Ferry itu nggak cerita kalau bisnis kamu itu gagal? Aku ini pacar kamu Mas, bukan teman kamu. Seharusnya Mas Ferry itu cerita kepada aku. Aku nggak kira kok ninggalin Mas Ferry begitu aja. Aku itu tulus cinta sama Mas Ferry. Tapi aku nggak seperti dulu. Aku sekarang nggak punya apa-apa. Apa kamu masih mau bersama aku? Dan lagian, aku malu yang mau bilang sama kamu. Oh, jadi gini ya. Terus, kamu nganggap aku apa? Mas, aku kasih tahu ya sama kamu. Meskipun keadaan kamu seperti ini, aku tetap sayang sama kamu. Dalam keadaan susah maupun senang, aku akan tetap ada di sisi Mas Ferry, meskipun badai menerjang. Makasih ya. Aku pikir kamu akan meninggalkan aku. Aku pikir kamu akan membuang aku. Tapi ternyata pikiran aku ini salah. Tapi kamu nggak masalah dalam keadaan aku yang seperti ini. Mas, sejak kapan sih aku punya pikiran seperti itu? Aku ini dari dulu tulus menerima Mas Ferry. Meskipun keadaan Mas Ferry seperti ini, aku tetap sayang sama Mas Ferry. Terima kasih ya. Walaupun kamu sudah tahu keadaan aku seperti ini, tapi kamu tetap masih mau bersama aku. Mungkin kamu adalah wanita yang benar-benar tepat untuk aku. Ya udah, sekarang Mas Ferry pulang ya. Terus Mas Ferry mandi ganti baju. Iya. Sini aku bawain. Nggak usah. Nanti kamu kotor. Biar aku aja. Ya udah yuk. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila
semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat Tata? bersama. Siapa? Mantan aku, Mas. Oh, Aku gak salah lihat nih. Maksudnya? Awas. Mas bisa diminggirin nggak? Ini jalan. Gak peduli. Lah, kamu seriusan? Kamu putus sama aku? Kamu memilih laki-laki ini? Emangnya kenapa? Ada masalah sama kamu? Nggak ada kan? Kamu masih nanya, kenapa? Tata, aku kira kamu setelah putus sama aku, kamu akan bersanding dengan laki-laki yang lebih kaya terhadap aku. Tapi ternyata kamu yakin milih dia? Tah, sekarang yang dipikirkan itu masa depan. Kalau kamu sama aku, masa depan kita bakalan cerah. Kalau kamu sama dia, masa depan kamu masih belum tentu kan? Udah, cukup ya. Aku itu memilih laki-laki yang baik sama aku, bukan kayak kamu. Banyak wanita tuh di luar sana. Sekarang aku sama kamu itu udah nggak ada hubungan lagi. Jadi kamu itu nggak usah ya ngatur-ngatur hidup aku. Ya syukurlah, aku gak punya hubungan sama kamu. Ya udah yuk, kita pulang aja. Silakan kalau mau pulang. Aku bakalan setuju kalau kamu sama dia. Iya dong, kamu itu harus setuju karena dia lebih baik daripada kamu. Kamu itu laki-laki yang nggak berguna di hidup wanita. Kamu itu cuma menjadi beban. Beban? Ya iyalah, kamu itu nggak sadar diri ya. Sekarang kamu itu kalau cari cewek jangan cari yang cantik, cari yang hatinya baik. Kalau gak cantik, aku gak bakalan suka. Wajar, aku banyak uang. Aku harus bisa memilih wanita mana yang paling cantik untuk bersama aku. Wajar dong, gak kayak kamu. Oh ya, Mas, aku ingatkan terhadap kamu. Dunia ini keras. Kalau gak punya uang, kamu bakalan diinjak-injak oleh orang kaya seperti aku. Terima kasih atas sarannya dan nasihat kamu. Tapi aku sudah ada cara kok. Selama dia mendampingi aku akan lawan dunia ini sekeras apapun itu. Terima kasih yang mau nemenin aku. Ya udah Mas, lebih baik kita pulang aja. Jangan ladenin orang yang nggak penting buat kita. Ya. Yuk. Pilihlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat